Gigi putih bersinar, dambaan semua orang. Biar gigi kita bagus, perawatan ke dokter gigi pun perlu dilakukan. Seperti pasang behel alias kawat gigi. Tapi apa jadinya kalau niat kita merapikan gigi malah berakhir berantakan? Mulai dari infeksi, radang gusi, bahkan sampai kehilangan nyawa. Ih, serem banget. Pasti ada yang salah dengan pemasangannya. Penelusuran detektif Unyil, ternyata ada tenaga non-medis di luar sana membuka jasa pemasangan behel. Mulai dari ahli gigi sampai salon kecantikan. What? Ingat ya, dokter gigi dan ahli gigi ternyata berbeda jauh. Dokter gigi jelas lulusan kedokteran, bisa mengobati segala hal yang berkaitan sama gigi. Mulai dari cabut gigi, pasang behel alias kawat gigi, sampai finir gigi. Tapi kalau ahli gigi nggak gitu. Ahli gigi nggak pernah mengenyam pendidikan gigi. Kewenangannya pun terbatas, hanya pasang gigi palsu doang. Selain itu nggak boleh. Namun kenyataan berkata lain. Rupanya ada ahli gigi, bahkan salon kecantikan yang berani pasang kawat gigi. Detektif Unyil pun mendatangi sebuah lokasi salon kecantikan yang dicurigai membuka praktik pasang behel. Meski jelas-jelas mengaku bukan seorang dokter gigi, ternyata oknum satu ini berani memasang behel. Kalau misalkan mau diperiksa dulu giginya, ada hanya konsultasi yang gratis dan harga yang jauh lebih murah, rupanya jadi magnet bagi banyak orang. Di salon kecantikan ini biayanya bisa 1/4, bahkan 1/5 biaya ke dokter gigi. Selain itu, kawat gigi alias behel pun bisa langsung dipasang. Resiko tinggi pun terbayang. Oknum ini mengakui sendiri bahaya yang mengancam. Praktik pasang kawat gigi rupanya banyak bermunculan. Di tempat lain, detektif Unyil menemukan praktik serupa. Jasa pemasangan behel oleh non-tenaga medis. Bahkan di tempat ini, biaya pemasangan behel lebih murah lagi. Padahal proses pemasangan kawat gigi yang benar gak bisa instan seperti masak mie. Harus melalui serangkaian prosedur, mulai dari konsultasi, seperti pemeriksaan awal, dan pembersihan karang gigi. Nah, setelah dibersihkan karang giginya, kita akan lakukan pengambilan cetakan gigi kondisi awal. Ya, kita akan dapatkan cetakan gigi seperti ini. Nah, setelah ada cetakan gigi, kita juga perlu lakukan pemeriksaan ronsen atau radiografi. Nah, di sini kita bisa melihat seperti apa profilnya, apakah termasuk profil yang maju, ya, ataukah termasuk yang normal, atau justru terlalu mundur, sehingga arah perawatan kita juga salah satunya dari sini. Memasang kawat gigi di tempat selain dokter gigi jelas sangat berbahaya. Akun Instagram Kortugi, kepanjangan dari korban tukang gigi, dengan sangat gamblang mengangkat hal tersebut. Bukannya jadi rapi, pada banyak kasus pemasangan behel abal-abal malah membuat gigi jadi tidak simetris. Bahkan pada kasus yang ekstrim, gigi bisa jadi infeksi dan menjalar pada organ tubuh lain.
Akhir-akhir ini perawatan gigi sudah bergeser ke arah perawatan estetika. Dan karena alasan itu, banyak sekali masyarakat, oknum-oknum di luar sana yang membuka layanan perawatan gigi ilegal yang justru jauh dari kompetensi dan legalitas. Dan itu sangat berbahaya. Dr. Gigi Rifki Al-Haris selaku admin dari akun Kortugi berharap akunnya bisa membuka mata banyak orang akan bahayanya behel abal-abal ini. Ibarat kata, serahkan sesuatu pada ahlinya. Buat apa dapat yang murah kalau ujung-ujungnya malah kena musibah? Gigi sehat dan kuat dambaan semua orang. Gigi butuh vitamin D dan kalsium yang cukup. Nah, kedua unsur ini ada di dalam daging ikan. Yuk cekidot segmen berikut ini ya Sobat Unyil. Pemanfaatan teknologi digital di bidang perikanan dirasakan pembudidaya ikan air tawar. Alat bernama Smart Feeder ini memanfaatkan internet untuk mempermudah pemberian makan ikan. Pembudidaya ikan air tawar gak perlu repot-repot datang ke kolam untuk memberi makan ikan. Penggunaannya gampang. Dari aplikasi di ponsel pintar, pembudidaya ikan tinggal memindai kode di alat pakan. Kalau sudah terhubung, tinggal diatur jadwal dan jumlah pakan yang akan ditebar. Smart Feeder merupakan hasil karya anak negeri yang mampu menghemat biaya operasional pembudidaya ikan hingga 20%. Ada 3 komponen penting. Dosing atau alat pengukur pakan ikan. Thrower atau pelontar pakan ikan. Dan control box yang menghubungkan Smart Feeder dengan smartphone. Dosing, thrower, dan smart box dihubungkan dengan dispenser wadah pakan ikan. Bahan plastik yang digunakan serta smart box yang dilengkapi dengan pelindunglah yang membuat alat ini tahan dari panas dan hujan. Karena sudah terhubung dengan smartphone, pembudidaya bisa mengendalikan Smart Feeder dari jarak jauh. Gak ada lagi kendala ngasih pakan ikan jika cuaca nggak mendukung. Smart Feeder ini bisa menebar pakan hingga jangkauan 15 meter. Jadi gak usah khawatir, semua ikan pasti kebagian makanan. Memang apa bedanya ngasih pakan manual dengan otomatis? Memberi pakan secara manual pada ikan budidaya sulit untuk ditakar. Kalau pakan kurang dari kebutuhan ikan, pertumbuhan ikan bisa nggak sesuai target. Sementara kalau terlalu banyak memberi pakan, malah tidak termakan oleh ikan-ikan di kolam. Jadi terbuang sia-sia sehingga pembudidaya bisa rugi. Selain itu, sisa pakan ikan yang tidak termakan akan larut dalam air sehingga memengaruhi kualitas air. Air kolam yang terkontaminasi bisa menyebabkan kematian pada ikan. Sebelum menggunakan Smart Feeder, pembudidaya lele biasanya panen setiap 4 bulan. Sekarang bisa panen setiap 3 bulan. Hasil ikan lele yang dipanen juga meningkat. Tadinya 1 ton pakan biasanya menghasilkan 8 hingga 9 kuintal ikan lele. Sekarang 1 ton pakan menghasilkan 11 kuintal lele. Disisit sajian lele bakar. Tapi ini lele palsu. Tenang, bukan palsu yang buruk kok. Ini lele vegan, menggunakan bahan-bahan nabati yang diolah jadi mirip lele. Nama kerennya plant-based. Bahan-bahannya ada nori yang berasal dari rumput laut, tahu dan kembang tahu yang berasal dari kedelai, tepung terigu yang terbuat dari gandum, dibumbui garam dan kaldu jamur. Campuran tahu dan tepung terigu bakal jadi bagian daging lele. Bagian kulit lele menggunakan kembang tahu sebagai lapisan luar, plus lembaran nori. Digulung sampai bentuknya mirip lele. Gulungan lele vegan ini dikukus selama kurang lebih 30 menit. Biar matang sempurna dan lebih lembut. Lele vegan bisa diolah sesuai selera. Bisa digoreng atau dipanggang. Protein yang terkandung di dalam lele vegan ini cukup tinggi. Gak kalah deh sama lele beneran.
Lele vegan tidak mengandung lemak jahat dan rendah kalori jika dibandingkan lele beneran. Aman tuh jadinya buat yang pengen nurunin berat badan. Di sisi ini pergelaran terbesar ketiga di dunia setelah World Cup dan Olimpiade. Welcome to World Expo. Tahun ini diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab. That's why disebut sebagai Dubai Expo 2020. Yap, pameran ini harusnya diadakan tahun 2020 kemarin. Tapi karena pandemi diundur ke tahun ini. 192 negara memamerkan keunggulan masing-masing. Mulai dari kuliner, budaya, sampai kecanggihan teknologi. Tema Dubai Expo 2020 adalah Connecting Minds, Creating the Future. Pameran ini menunjukkan seperti apa dunia di masa depan. Gak heran, semua berlomba-lomba menyajikan keunikan negaranya dengan bantuan teknologi. Teknologi apa saja yang bisa dijumpai di Dubai Expo? Di bagian luar ada Opti Robot, robot mungil berwarna oranye yang siap membantu pengunjung. Ada juga Talabat, robot pengantar makanan. Next, robot Terminus yang bisa menunjukkan arah. Kalau kesasar di area pameran seluas 438 hektar ini, bisa nanya ke robot Terminus. Karena masih baru, robot-robot ini kurang responsif. Tapi masih jadi daya tarik di pameran tingkat dunia ini. Oke, coba kita masuk ke salah satu pavilion yang memamerkan teknologi keren. Pavilion Amerika Serikat menonjolkan teknologi mereka di bidang penjelajahan luar angkasa. Mobil ini bukan sembarang mobil. Bukan untuk digunakan di bumi, tapi untuk menjelajah planet Mars. Dengan teknologi canggih, mobil ini bisa mengirim informasi dari planet Mars. Keren banget kan? Itu doang? Of course not. Ada batu dari bulan yang diambil saat astronot Amerika menjelajah bulan di tahun 1973. Gak cuma dilihat, tapi bisa dipegang. Kapan lagi kan bisa menyentuh benda yang asalnya dari luar angkasa? Di bagian luar pavilion ada roket dari SpaceX. Bukan replika ya, ini roket beneran. Dengan roket ini, sebentar lagi manusia bisa berwisata ke luar angkasa. Roket ini sudah diuji coba, berhasil terbang dan mendarat dengan mulus. Selain teknologi, tema yang banyak diangkat adalah soal lingkungan. That's why beberapa negara menonjolkan alam sebagai tema utama. Like this one, Pavilion Singapura. Buat penggemar tanaman, bakal dimanjakan dengan berbagai macam tanaman hijau. Bangunan kayak ginilah yang nantinya bakal jadi standar gedung ramah lingkungan di masa depan. Berbentuk vertical garden dengan perawatan yang serba otomatis. Last but not least, Pavilion Indonesia. Berisi keragaman budaya, karya seni, dan buah tangan. Lokasi Pavilion Indonesia strategis banget nih. Gak jauh dari pintu utama. Pas banget untuk menarik pengunjung supaya lebih mengenal Indonesia. Di dalam pavilion, pengunjung bisa melihat Indonesia di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sejak dulu Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah berkualitas. Inilah yang ingin ditonjolkan untuk memperkenalkan sejarah Indonesia. Untuk menunjukkan Indonesia di masa sekarang, pengunjung disuguhkan kekayaan budaya dan berbagai destinasi wisata. Terus bagaimana Indonesia di masa depan? Ada animasi modern yang memperlihatkan Indonesia di masa depan lengkap dengan rancangan ibu kota baru.
Ajang pameran terbesar ini diadakan dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai April 2022. Masih banyak waktu nih kalau Sobat Unyil mau melihat langsung kemeriahan Dubai Expo. Banyak barang kerajinan Indonesia yang dipamerkan di Dubai Expo. Yap, kalau soal kreativitas dan seni, orang Indonesia nggak kalah kok dengan bangsa lain. Memanfaatkan barang dari alam, bisa. Memanfaatkan barang bekas jadi produk istimewa, juga jago. Kayak yang satu ini nih, produk dari kayu bekas yang disulap jadi estetik. Langsung simak infonya yuk. From this to this. Beh, keren ya Sobat Unyil. Dari limbah kayu disulap jadi produk keren. Pastinya bernilai jual. Let's go! Kita meluncur ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Produk handmade ini dibuat di BGO Furface. Penciptanya Kak Bejo Pricantianto. Jadi bahan-bahan limbah yang dari mobil itu yang biasanya buat kayu bakar, saya buat jadi produk yang bernilai jual tinggi. Tas kayu, sendal kayu, jam, souvenir, sampai meja, semuanya bisa dibuat di sini. Kolaborasi antara limbah kayu dan epoxy resin. Jadinya seperti ini tuh. Sekarang kita mau buat sendal kayu nih. Pertama kita buat pola. Lalu potong. Serut dan dihaluskan. Kemudian bor. Pasang tali. Laser dan dipernis. Sedangkan membuat jam resin ini begini awalnya. Tuang resin ke atas permukaan kayu. Butuh waktu 1 harian untuk proses pengeringan. Lalu dihaluskan. Bor. Pasang mesin. Dan dipernis. Jadi deh. Limbah kayu yang digunakan biasanya terbuat dari kayu jati, sono keling, kayu mahoni, dan kayu nangka. Produk yang ada di sini semuanya merupakan karya seni karena diciptakan dari tangan-tangan pengrajin. Pastinya ini menjadi tren baru, khususnya di dunia fashion dan furniture. Dalam sebulan, tim Kak Bejo memproduksi 500 sendal kayu, 50 tas kayu, 100 jam dinding kayu, dan 2 meja epoksi resin. Harganya bervariasi, mulai dari 50-an ribu hingga 15 juta rupiah. Berawal dari keinginan memanfaatkan limbah kayu menjadi produk bernilai jual, Kak Bejo yang dari kecil sudah hobi dengan seni berhasil merealisasikan impiannya. Selain laku keras di konsumen lokal, juga sudah menembus pasar mancanegara loh, seperti Singapura dan Malaysia. Bahkan saat ini sedang proses untuk pengiriman contoh produk ke Inggris juga tuh. Wow, keren ya Sobat Unyil. Gak cuma itu dari usahanya, Kak Bejo juga menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Namun, usahanya ini bukan tanpa kendala loh. Jadi kesulitan di bisnis ini itu di bahan baku epoxy resin, karena epoxy resin ini semakin langka. Kalau untuk bahan baku kayu, sepertinya sudah bisa mudah didapat karena ini produksi di Kabupaten Batang, yang dimana di sini untuk bahan baku kayu udah banyak. Produk ciptaan Kak Bejo ini selain unik juga masih jarang dijumpai di pasaran. Tak hanya memiliki nilai seni dan kualitas baik, produknya juga awet dan mudah tuh perawatannya karena terbuat dari kayu dan resin. Oh iya, produknya pun mendapat banyak apresiasi loh. Mulai dari penghargaan tingkat daerah dan juga nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.